Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastrit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Terima kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya! Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya percaya kita semua yang hadir di tempat ini sama-sama punya kerinduan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Lukas 2 ayat 14 berkata,
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita percaya ada satu pribadi yang layak disembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita percaya hanya Dia satu-satunya yang layak, mari kita sama-sama kita kasih yang terbaik hari ini. Kita kasih kemuliaan yang tertinggi hanya bagi nama Tuhan. Dengan pujian dan penyembahan kita, lewat pujian dan penyembahan kita yang terbaik kita berikan kepada Tuhan Yesus. Yang siap katakan amin. Amin. Mari kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami hidup karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Kau selamatkan dan ubah setiap kami Tuhan. Kuasa-Mu menyertai setiap kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih. Ku hidup karena kasih-Mu, selamatkan dan memulihkan aku. Darah-Mu menebusku, ubahku jadi baru. Kuasa-Mu menyertaiku, Kau berikan kemenangan bagiku. Bagi-Mu Allah yang hidup, bagi-Mu pujianku. Kemuliaan di tempat yang maha tinggi, hanya Kau yang layak disembah. Kemuliaan di tempat yang maha tinggi, kebaikan-Mu
namamu Tuhan Yesus. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan. Amin. Amin. GBIPRJ Shalom. Sekali lagi dengan semangat. Shalom. Shalom. Siap memuji Tuhan? Amin. Mari katakan kanan kirimu, mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Yuk. Mari sama-sama. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Mari lebih lagi nyatakan, come on. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Come on. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari yang siap lebih lagi sorakan. Mari nyatakan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Mari sekali lagi nyatakan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Here we go. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Tuhan GBIPRJ. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Mari angkat kedua tanganmu, nyatakan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari tepuk tangan buat Tuhan, come on. Biar seluruh yang bernapas memuji namamu Tuhan Yesus. Karena Engkau Tuhan dan Raja setiap kami. Yang percaya katakan amin. Mari angkat kedua tangan, sama-sama kita mau nyatakan. Come on. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Mari lebih lagi nyatakan, come on. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Tuhan, haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin.
Tuhan kita dahsyat, amin. Dia Tuhan dan Raja atas setiap kita. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, come on. Ini lagu lama saudara, come on. Segala yang bernafas sujud dan menyembah di hadapanmu, di hadapanmu. Semua ciptaannya bersorak merayakan kemenanganmu, Yesus Tuhanku. Mari bersama nyatakan, hatiku percaya padamu, Engkaulah perisai hidupku. katakan jiwaku, jiwaku bersorak bagimu, Engkaulah Tuhan dan Rajaku. segala yang bernafas, come on. Segala yang bernafas sujud dan menyembah, Katakan di hadapanmu, amin. di hadapanmu. Semua ciptaannya bersorak merayakan kemenanganmu, Yesus Tuhan. Baby birthday, here we go, say. Hatiku percaya padamu, Engkaulah perisai hidupku. Jiwaku, Jiwaku bersorak bagimu, Engkaulah Tuhan dan Raja kami, Tuhan. Engkaulah Tuhan dan Raja. Mari yang wanita saja nyatakan, wanita, come on. Gantian yang pria nyatakan, semua ciptaannya bersorak merayakan kemenanganmu, Yesus Tuhanku. Sama-sama give me birthday, come on. Hatiku percaya padamu, Engkaulah perisai hidupku. Jiwaku bersorak bagimu, Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Hatiku percaya, Hatiku percaya padamu, Engkaulah perisai hidupku. Jiwaku bersorak bagimu, Engkaulah Tuhan dan Rajaku. biar segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Haleluya. Menyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, Tuhan. Amin. Amin. Mari sambil bertepuk tangan di atas kepala saudara. Haleluya. Sebab Engkau Allah kami yang dahsyat. Amin. Mari GBPRJ, angkat suaramu bersama nyatakan. Hatiku percaya padamu, Engkaulah perisai hidupku. Jiwaku bersorak bagimu. Tangan Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi hatiku percaya padamu, Engkaulah perisai hidupku. Jiwa kami bersorak Tuhan. Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Bersama nyatakan, hatiku percaya padamu,
Sorak-sorai. Yang terbaik buat Tuhan adalah kita. Haleluya. Haleluya. Segala pujian syukur hanya bagimu Raja di atas segala raja. Yang Allah yang kami sembah di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, saat ini kami mau memperkatakan open heaven terjadi atas umatmu dan bangsa kami. Pintu mujizat, pintu penuaian jiwa-jiwa, pintu restorasi, pintu berkat dan pintu penginjilan terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan melihat Tuhan Yesus, bangsa Indonesia akan mengalami berkat yang berkelimpahan. Kami mengangkat tangan kami bagi Bapak Presiden dan Wakil Presiden Bapak Joko Widodo dan Bapak Maruf Amin. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan. Setiap keputusan hamba-Mu Tuhan, Engkau yang memberkati. Bahkan dalam setiap pemerintahan ya Bapak, Engkau yang memberkati berlimpah-limpah. Yaitu pemerintahan yang bekerja keras untuk seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk Gembala Sidang Paniko. Engkau juga memberkati kesehatan hamba-Mu, keluarga besar hamba-Mu, aman dalam lindungan Tuhan. Berkati pelayanan dan pengembalaan hamba-Mu sampai ke bangsa-bangsa sebagai pembawa pesan Pentakosta ketiga dan untuk menyelesaikan amanat agung. Bahkan banyak jiwa-jiwa mengalami perjumpaan pribadi secara otentik kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gembala CK7 Bapak Dr. Yanto. Engkau juga memberkati hamba-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Kesehatan hamba-Mu, umur yang panjang, keluarga besar hamba-Mu. Engkau memberkati berlimpah-limpah. Pelayanan dan pengembalaan hamba-Mu Engkau pakai secara dahsyat untuk membawa jiwa-jiwa ya Bapa menjadi umat yang layak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangkitnya generasi Yeremia. Bangkitkan generasi Yeremia, yaitu generasi yang takut akan Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Engkau bangkitkan mereka untuk menyelesaikan amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah setiap doa kami, hanya dalam satu nama kami berdoa. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Baik saudara, dengan sukacita kami rindu menyambut. Apakah ada yang baru pertama kali hadir pada ibadah hari ini di GBI PRJ? Kalau ada saudara boleh lambaikan tanganmu. Apakah ada? Oh, ada di belakang. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan. Selamat datang. Selamat beribadah saudara. Bagi saudara Jawa Baru dapat mengisi form biodata Jawa Baru dengan cara men-scan QR Code yang ada di layar di depan. Dan kembali saudara, kami menghimbau bagi saudara yang belum memiliki KKJ, saudara dapat segera membuat KKJ dengan cara men-scan QR Code yang ada di layar di depan saudara, atau nanti sepulang ibadah saudara dapat membuat KKJ. Sekali lagi KKJ nanti akan diperlukan saudara untuk bisa mendapatkan tiket ibadah spesial HUT dan Natal GBI PRJ. Dan berikutnya saudara, mari kita mempersiapkan yang terbaik. Kita segera memberikan persembahan. Bagi saudara yang memerlukan amplop, saudara dapat mengangkat tangan. Nanti akan dibantu oleh tim masyarakat kami. Persembahan dapat diberikan melalui scan kris juga saudara, yang ada di bangku depan saudara masing-masing. Dan pastikan nama penerimanya ialah Kolekte GBI PRJ. Baik, kalau sudah siap semuanya, sekali lagi saudara saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan deklarasikan doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Hari Onsite hari Minggu 22 Oktober 2023 pukul 7, 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Leonardo Syamsuri MBM TH. Ibadah Mandala Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Akun. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak yaitu King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan yang Professional and Couples 2 PM Service.
for the never-ending streams of living water. My soul thirsts earnestly. Intensely hungry for a time of refreshing. Oh, what a vast profound of love, submerged in His goodness. Let the magnitude of His grace overwhelm you. Dive deeper into His arms. Seek for His heartbeat. For all the splashing waves of this world, are silenced in the depths of His presence. Presence 23, Beeper. Unit Pelayanan Jemaat akan mengadakan penyerahan anak secara onsite pada hari Minggu 22 Oktober 2023 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 15 Oktober 2023 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi counter sekretariat di depan setelah ibadah selesai. How great this love, oh it's faithful through my failures. This trusted love is with me till the end. How great this love, oh it's closer than a brother. God is faithful and He loves you. He died so I could live. He is good and He is God. What more could I say about Him? My God is love. My God is love. Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, Cool atau Community of Love, KOM, kehidupan orientasi melayani, GBA, gemar baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, Facebook, serta Twitter @gbprj.
Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom gereja Tuhan yang dikasihinya. Ada shalom. Haleluya. Luar biasa bahwa Tuhan kita baik. Amin saudara-saudara. Perkenalkan, saya Eradi. Saya adalah Young Adult Pastor di GBI PRJ. Dan saya di sini untuk memberitakan ada satu kabar baik buat para generasi muda, para millennials, untuk bisa sama-sama kita mengenal Tuhan lebih lagi. Nah saudara, generasi millennials adalah generasi yang terkenal dengan kata-kata baru. Contohnya adalah apa? Healing gitu ya saudara ya. Banyak orang mengatakan kita healing yuk, kita healing yuk. Nah tapi saya mau katakan saudara, ada satu ayat di Alkitab yang mengatakan gini saudara. 2 Korintus 3 ayat 17 dikatakan gini. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Katakan amin saudara-saudara. Jadi sebenarnya generasi ini membutuhkan bukan healing saja, bukan sekedar rekreasi, tetapi membutuhkan encounter dengan roh Tuhan. Karena pada saat dia menemukan Tuhan, hidupnya diubahkan dan dia menemukan healing yang sejati. Katakan amin saudara. Nah seringkali generasi muda pada saat mereka planning healing mereka bisa planning, mereka bisa siap-siap ambil cuti, mereka menabung, mereka plan dengan baik. But how about kalau kita mau healing sama Tuhan, kita juga bayar harganya saudara-saudara. Nah hari ini ada kabar baik. Retreat kami gak murah saudara-saudara. Biayanya jauh dibandingkan harga yang tertera. Dan kami sediakan fasilitas yang terbaik. Ya sudah seperti hotel bintang 4 saudara-saudara. Nah ini waktunya untuk generasi muda, Bapak Ibu yang mempunyai anak, mungkin bisa mendaftarkan anaknya juga untuk ikut acara ini. Harganya hari ini ada eksklusif deal untuk jemaat di GBI PRJ. Harganya hanya 649.000. 2 malam, 3 hari sudah termasuk bis dan makan dan semuanya. Dan saya bisa pastikan kita akan menemukan Tuhan di sana bersama-sama. Amin saudara-saudara. Kita ada di depan, ada booth di depan. Kita ada fundraising juga untuk mengcover biaya yang diperlukan. Dan juga ada pendaftaran di depan. Boleh silakan langsung maju ke depan nanti. Bisa bertanya-tanya dengan kami dan kami akan menjelaskan acaranya lebih lanjut. Saya percaya gereja ini akan siap untuk dilawat Tuhan bersama-sama. Amin saudara-saudara. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu dalam musim hidup kami Tuhan. Tak pernah sekalipun Kau meninggalkan setiap kami. Sebab itu hari ini kami nyatakan bahwa Engkau adalah segalanya bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapan dan jawabanku. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari bersama nyatakan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebus
bagiku, bebaskan ku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Anugerahmu bagiku tak sekalipun kau tinggalkanku. Besar kasih setiamu, ku percaya padamu. Mari angkat suaramu. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Yesus, segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Oh Yesus, segalanya, segalanya. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Kami sangat mengucap syukur untuk yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan Yesus berdaulat penuh atas kehidupan setiap kami. Saat ini Tuhan, mari bicara buat kami, terobosi kami Tuhan, tegur kami, koreksi kami. Kami mau Tuhan, kami selesai dari acara ini Tuhan, kami melakukan firman-Mu, bahkan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami juga ingin mengakui bersama bahwa tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa. Oleh sebab itu kami butuh sama firman-Mu, kami butuh sama pribadi-Mu untuk menuntun kami untuk menjadi teman baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini mari Roh Kudus Engkau ambil alih, pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu.
Kami siap mendengar pagi hari ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silahkan duduk. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh tepuk tangannya di extend buat worship leader, singers, dan para musicians. Shalom saudara. Yang belum kenal saya namanya Jesse Lantang. Papa saya dari Manado, mama saya dari India. Makanya saya jadi seperti ini adanya. Istri saya 1, anak saya 2. Dan anak saya yang pertama sudah sarjana hubungan internasional, dan anak saya yang kedua sudah bekerja di dunia entertainment. Dan saya pun masih bekerja saudara, dan pekerjaan saya itu nggak jauh dari oven, dapur, dan kompor. Dan lewat pekerjaan saya Tuhan mengirim banyak orang untuk saya bisa layani mereka. Dan kebanyakan yang dikirim sama Tuhan adalah orang yang aneh-aneh dalam tanda kutip. Kalau saudara pengen tahu aneh-anehnya mereka seperti apa, mereka ada yang LGBT lah, ada yang keluarganya berantakan lah, dan lain sebagainya. Tapi saya melihat satu hal, ternyata Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang punya fokus sama masa depan seseorang. Dia nggak peduli serusak apapun masa lalu seseorang, Tuhan Yesus kita selalu paling mahir memulihkannya. Amin saudara. Saya rasa itu cukup perkenalan dari saya. Saya minta saudara jangan tegang, santai aja karena saya memang begini mukanya. Oke? Nah begini saudara. Saya percaya saudara semua pernah ketemu kakak saya ya. Pokoknya perbedaan kita di kepala. Ya, dia rambutnya udah almarhum. Jadi gini saudara, kita ini kalau nonton sebuah film, kita harus mendapatkan benang merah daripada film tersebut. Kalau kita nggak dapetin benang merahnya, kita nggak akan ngerti film itu dibuat untuk apa. Kita nggak akan ngerti maunya sutradara itu apa. Jadi kalau nonton film tuh kita mesti tahu benang merahnya. Ya, kesimpulannya jadi kita akan ngerti nanti. Oh, ternyata begini. Nah, ternyata Alkitab yang ada di tangan saudara dan saya persis sekali kayak film. Ada benang merahnya. Dan kita mesti dapetin nih, mesti ngerti benang merah daripada firman Tuhan. Kalau tidak, kita bisa comot-comot ayat sembarangan. Kita akhirnya menggunakan ayat-ayat di luar konteks, akhirnya kita goreng-goreng ayat sembarangan. Kalau kita nggak ngerti benang merah daripada Alkitab kita. Nah, ternyata Alkitab kita ini dibagi jadi 4 narasi. Nah, ini dia benang merahnya. Narasi yang pertama adalah penciptaan. Yang kedua adalah kejatuhan manusia dalam dosa. Yang ketiga adalah penebusan oleh Yesus Kristus. Dan yang keempat adalah pemulihan dan pemerintahan. Bahwa satu hari nanti saudara dan saya kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Oke? Nah, pagi hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara di GBI PRJ untuk kita kembali ke proses penciptaan. Kita lihat sama-sama kitab Kejadian 1 ayat yang ke-26. Kejadian 1 ayatnya yang ke-26. Alkitab catat begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ternyata dari proses penciptaan, surga sudah memberikan sebuah prinsip. Dan prinsip ini masih berlaku sampai hari ini. Namanya prinsip sebab akibat. Kita kenal dengan istilah hukum sebab akibat. Nah, hukum sebab akibat itu nggak bisa di take down salah satu, nggak bisa. Nggak bisa ditiadakan salah satu itu nggak bisa. Dan hukum sebab akibat posisinya nggak bisa ditukar. Sebab jadi akibat, akibat jadi sebab, itu nggak bisa. Dan hukum sebab akibat selalu muncul sebagai satu paket. Nah, ternyata dari proses penciptaan sudah ada hukum sebab akibat. Nah, jelas di ayat ke-26 bahwa sebabnya adalah kita diciptakan menurut gambar dan rupanya pencipta kita. Betul ya? Yang berakibat saudara dan saya akan punya kuasa. Kuasa di sini bukan bicara seperti Superman atau Batman ya saudara, bukan. Bukan superhero.
Tapi kata kuasa di ayat ini bicara tentang pengelolaan. Ada kata lain yang muncul, influence, pengaruh. Nah ternyata waktu surga mendesain saudara dan saya, kita ini semua sudah didesain sebagai influencer. Nah sekarang dunia punya framing, influencer followernya mesti banyak, red cardnya mahal, ya itu yang namanya influencer, endorse-nya banyak. Enggak, kita bisa mempengaruhi satu orang aja, kita ini udah influencer. Karena kita didesain seperti itu. Nah sekali lagi ini adalah hukum sebab akibat, yang gak bisa ditiadakan salah satu. Makanya yang menyedihkan begini, waktu orang Kristen cuman mengejar influence, cuman mengejar panggung, cuman mengejar spotlight, cuman mengejar posisi dan kedudukan, tanpa mengejar keserupaan dengan Kristus, kesombongan akan terjadi. Betul apa betul? Hukum sebab akibat muncul sebagai satu paket. Yang harus dikejar sama orang-orang Kristen seharusnya adalah menjadi serupa dengan Kristus. Bukan serupa dengan dunia. Tapi kita hari ini sibuk ngejar influence-nya, ngejar panggungnya, ngejar spotlight-nya, ngejar kedudukan dan posisi. Tanpa mengejar keserupaan dengan Kristus, kesombongan terjadi. Makanya yang harus dikejar terlebih dahulu adalah jadi serupa dengan Kristus. Nanti akan berakibat ya kita ini punya influence. Ingat, ini satu kesatuan yang gak bisa di take down salah satu. Oke? Nah, ayat 28. Saya mau bacain lagi buat saudara. Muncul lagi hukum sebab akibat. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Oh, ternyata waktu Adam dan Hawa belum tahu apa-apa, mereka nggak tahu kebaktian itu apa, mereka nggak tahu gereja itu apa, mereka nggak tahu perpuluhan itu apa, apalagi GBI PRJ, mereka nggak tahu sama sekali. Waktu mereka belum tahu apa-apa, Tuhan sudah memberkati mereka. Jadi ternyata posisi berkat itu ada di sebab, bukan di akibat. Tapi kita mendengar nasihat turun-temurun, berkat itu akibat. Kamu ke gereja, nanti diberkati sama Tuhan. Pernah dengar? Atau sering nasihatin orang kayak gitu? Kita ngomong ke anak-anak, kamu gereja ya, nanti Tuhan berkati kamu. Kita goreng-goreng sembarangan. Kita merubah posisi berkat jadi akibat. Makanya gak heran banyak banget orang Kristen di GBPRJ gak ada. Mereka menyamakan gereja persis kayak Gunung Kawi. Bedanya cuman kita lambangnya salib, Gunung Kawi pohon. Itu doang bedanya. Tapi motivasi orang-orangnya sama semua. Kita pengen mengejar keuntungan jasmani. Karena apa? Di cara kita berpikir, ya di paradigma kita, berkat itu akibat. Enggak, berkat itu sebab. Sadar mulai pagi hari ini, kita sudah diberkati sama Tuhan. Sadar. Kita bisa tidur enak tadi malam, itu berkat Tuhan. Kita bisa bangun tadi pagi, itu berkat Tuhan. Kita bisa lewatin 3 years of pandemic, masih ada nafas sekarang di hidung kita. Itu berkat Tuhan. Berkat Tuhan bukan uang. Hilang amennya. Berkat Tuhan bukan materi. Jadi roaming. Minta sama Yesus yang Yesus punya. Yesus tidak punya uang. Hilang amennya. Hilang. Yesus gak punya uang. Uang yang ciptain tuh manusia. Sebagai alat tukar. Uang gak diciptain sama Tuhan. Uang yang menjadikan tuh manusia sebagai alat tukar. Makanya Yesus tuh gak punya uang.
Makanya sekali-kalinya Yesus bandingin dirinya bukan sama Hotman Paris. Bukan sama mobil Ferrari. Sekali-kalinya Yesus bandingin dirinya, Matius 6 ayat 24, cuman sama Mamon. Sekali-kalinya. Dia bilang gak ada hamba yang bisa berbakti sama dua tuan. Dia akan sayang sama yang satu, benci sama yang satu. Nah, yang seringkali terjadi sama orang Kristen adalah kita salah penempatan. Kita salah positioning. Kita menempatkan uang jadi tuan, Yesus jadi ban serep. Uangnya nggak ada, ban serep baru dicari. Kok belaga lupa? Ini yang kita kerjakan selama ini kan? Kita salah positioning. Seharusnya positioning yang benar adalah Yesus jadi tuan, uang jadi hamba. Karena uang adalah tuan yang jahat, tapi dia hamba yang baik. Yesus seharusnya jadi tuan, uang jadi good supporter. Ini positioning yang benar. Makanya sekali lagi jangan pernah minta apa yang Yesus gak punya. Terus apa yang Yesus punya? Damai sejahtera dan sukacita. Pernah ketemu orang uangnya banyak tapi gak punya damai? Apalagi yang Yesus punya? Kesehatan, kesembuhan. Pernah ketemu orang uangnya banyak tapi uangnya tiba-tiba gak berlaku di rumah sakit? Karena dokter gak bisa sembuhin penyakitnya? Apalagi yang Yesus punya? Hikmat, marifat. Yang Yesus punya emas, bukan uang. Makanya minta sama Yesus, matre. Jadi sadar saudara, kita sudah diberkati sama Tuhan. Berkat itu sebab yang berakibat muncul lagi kata pengelolaan dan influence di ayat 28. Tapi lebih detail, kita beranak cucu, jadi banyak, ya menaklukkan bumi dan seterusnya. Nah sekarang karena waktu, saya akan kasih lihat buat saudara satu kitab sesudah kejadian 1. Yuk lihat sama-sama, Keluaran pasal yang pertama. Ayatnya yang ke-7. Keluaran pasalnya yang pertama, ayat yang ke-7, itu judul perikopnya orang Israel ditindas di Mesir. Ayat 7. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya, mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Nada ayat ini, Keluaran 1 ayat 7, mirip sama Kejadian 1 ayat 28. Betul apa betul? Beranak cucu, bertambah banyak, malah ada kalimat mereka berlipat ganda dengan dahsyat. Tapi sadar gak saudara, ada yang hilang di Keluaran 1 ayat 7. Apa yang hilang? Berkuasanya hilang, menaklukkannya hilang, influence-nya orang Israel hilang. Mereka cuma bertambah banyak saja, tapi influence-nya gone. Dan saudara mesti tahu, ini adalah modusnya iblis dari dulu sampai hari ini. Iblis gak apa-apa, lihat kita makin banyak, iblis gak apa-apa. Makin banyak karyawannya, makin banyak cabangnya, makin banyak jemaatnya kalau di gereja, makin banyak uangnya, iblis gak apa-apa. Tapi yang iblis selalu mematikan dari dalam saudara dan saya adalah influence-nya kita. Kita akan selalu dibuat sama iblis tidak percaya diri. Itu kerjanya iblis. Dan saudara mesti tahu, iblis kerjanya cuma satu, dan dia lembur. Kita kerjanya 2-3 kan, makanya lembur. Iblis kerjanya cuma satu, tapi dia lembur. Wahyu 12. Dia mendakwa saudara dan saya siang dan itu iblis. Saudara pernah dengar di telinga saudara kalimat-kalimat, kamu kan cerai, kamu kan selingkuh dari suamimu, kamu kan selingkuh dari istrimu, kamu kan nonton pornografi. Pernah dengar kalimat-kalimat itu? Wow, saudara rohani semua loh. Panas. Saya sering loh dengar kayak gitu. Kamu pelayanan, gak pantas.
Nyanyi lagu gereja, gak pantas kamu. Ngaca dong, ngaca. Dia ngomong kayak gitu siang dan malam. Makanya waktu Pak Gembala ngajakin saudara pelayanan, banyak banget orang Kristen ngomong gini, Pak, saya belum bener Pak, istri saya aja dulu. Pernah dengar orang Kristen ngomong gitu? Atau sering ngomong kayak gitu? Pak, suami saya aja dulu Pak, saya gak bener-bener amat hidup saya Pak. Waktu kita declare kita belum bener, neraka tepuk tangan. Karena inilah tujuan iblis. Membuat saudara dan saya tidak percaya diri, no progress, tidak ada kemajuan. Tugas kita dikasih neraka cuma noleh ke belakang. Dan nonton film judulnya Kegagalanku. Kita cuma menangisi, kita merasa bersalah all the time. Dan akhirnya kita nggak pernah percaya diri. Saya, mosok sih saya nggak pernah percaya diri. Nah, planet bumi, tempat kita hidup, ada dunia barat sama dunia timur. Dunia barat punya cara untuk menaikkan kepercayaan diri. Caranya adalah pakai seminar motivasi. Pernah ikut? Atau pernah nonton? Pembicaranya motivator. Dan waktu lagi acara, banyak sekali yel-yel. 1, 2, 3, yes, yes, yes. 1, 2, 3 lompat bareng. Waktu lagi seminar. Dan semua peserta waktu lagi seminar semuanya termotivasi. Besok saya gak mau males. Besok saya mau kerja lebih keras. Besok saya mau bangun lebih pagi. Jadi diri kita ini digelembungkan. Waktu lagi seminar motivasi. Tapi saudara mesti tahu, survei resmi 15 tahun belakangan mengatakan begini, para peserta seminar motivasi termotivasi saat lagi acara doang. Waktu acaranya selesai, diri mereka yang tadinya digelembungkan tiba-tiba kempes semuanya. Mereka nggak semangat lagi, mereka tidak termotivasi lagi, dan bulan depan harus ikut lagi seminar motivasi. Dunia barat punya cara seperti itu. Dunia timur beda, dunia kita. Saya di handphone ada WhatsApp group, itu isinya teman-teman yang senang bela diri. WhatsApp group. Nah, saya pernah dikirimin video sama mereka, ada orang Indonesia karena ingin menaikkan kepercayaan diri, dunia timur mengajarkan mesti dimatiin dulu. Baru nanti kamu percaya dirinya naik. Kalau tadi dunia barat digelembungkan, nanti kamu jadi pede. Oke, jadi percaya diri. Nah, dunia timur mesti dimatiin. Nah, ada orang Indonesia, dia pergi ke China. Oke, dia bertapa, dan pertapaannya itu dibilang berhasil kalau dia bisa sama ular kobra tatap-tatapan. Ngeri loh nih orang Indonesia. Nah, ternyata minggu-minggu pertama dia nggak berhasil. Dia nggak berusaha matiin dirinya, nggak berhasil. Ya, dia ada nyamuk, dia begini diserang sama ular kobranya. Dia pegel, diserang sama ular kobranya. Bulan ketiga dia berhasil. Dia diem, ular kobranya diem. Mati dirinya. Dan dia cerita, waktu lagi mati dirinya, nenek moyangnya datang, roh ini datang, roh itu datang, cuman Yesus yang gak datang. Semua datang. Untuk naikin kepercayaan diri, dirinya matiin dulu. Saya mau tanya sama GBPRJ, apa yang Alkitab catat supaya kita jadi percaya diri? Yesus pernah ngomong gini, kalau mau ikut aku, sangkal diri. Bukan digelembungin, bukan dimatiin, tapi disangkal dirinya. Kata nyangkal itu punya pengertian, kita mengganti suasana hati, mengganti suasana pikiran, pakai hal yang lain. Nah, dalam kekristenan kita ganti suasana hati, kita ganti suasana pikiran sama kuasa firman Tuhan. Lumayan yang amin sebelah sini. Saya pindah sini aja. Ya. Kata menyangkal tuh bagus kalau positif.
Kita agak-agak alergi semenjak peristiwanya Petrus dengan kata menyangkal. Makanya liburan itu salah satu kita menyangkal diri, liburan. Tapi liburan gak bisa tiap hari kan? Nah, yang bisa disangkal tiap hari adalah hati kita, pikiran kita diganti mahkuasa firman. Itu bisa tiap hari. Hah? Saudara nyadar gak kalau tergoda tuh normal? Gak pernah tergoda ya? Saudara rohani loh dari tadi. Salut saya. Gak pernah tergoda. Jam 12 malam tergoda sama Indomie 2 pakai telur, pakai rawit. Gak pernah. Buka sosial media ada foto mantan. Ih, ganteng ya. Beda sama monster di rumah. Tergoda tuh normal. Makanya Tuhan ngomong gini sama Kain di Kejadian 4. Kain, hati-hati. Dosa sudah ngintip di depan pintu. Tuhan ngerti, manusia bisa tergoda. Kamu harus bisa menguasainya. Kalau tidak, kamu dikuasai sama dosa. Rasul Paulus ngomong gini, boleh marah tapi jangan bikin dosa. Dan kalau kita marah, batasnya apa? Sunset, matahari terbenam. Jadi orang Eropa kalau marah lebih lama daripada orang Jakarta. Karena mereka sunsetnya jam 9:30 malam. Nah, waktu kita diemin marah kita nggak selesaikan. Kita diemin sampai matahari terbit besok pagi. Saudara tahu apa yang sedang kita buat? Kita sedang mempersilahkan roh amarah mendarat di kepala kita. Karena banyak orang Kristen waktu jatuh dalam dosa, mereka salahin iblis 100%. Nggak bisa gitu loh. Iblis tersinggung digituin. Ini salah iblis ini. Iblis tersinggung. Iblis akan bilang, sesama setan dilarang saling mendahului. Kamu kalau setan lebih setan dari saya kok. Iblis akan ngomong gitu. Seringkali waktu manusia jatuh dalam dosa, karena kita kerjasama sama iblis. Kita bangun landasan, roh amarah mendarat. Kita masih nggak beresin marah kita. Besoknya temennya datang, roh balas dendam mendarat. Kita diemin, roh kepahitan mendarat. Akhirnya kita nggak bangun landasan, kita bangun terminal 1, 2, sama 3. Lihat mantan, tergoda normal, tapi jangan bangun landasan untuk roh perselingkuhan mendarat. Seharusnya waktu kita lagi tergoda, apa yang kita buat? Nyangkal diri. Persilahkan firman Tuhan yang mendarat. Yang menguasai pikiran kita. Nah, inilah yang disebut orang bertobat. Orang yang mengganti cara dia berpikir dari pikiran dunia jadi pikiran Kristus. Itu orang bertobat. Sangkal diri dong tiap hari. Karena firman Tuhan ngelihat saudara dan saya tidak seperti iblis ngelihat kita. Iblis selalu condemn, menuduh kita. Tuhan enggak. Tuhan selalu sayang banget sama saudara dan saya. Even kita lagi jatuh, cuman dia yang mau angkat kita kembali. Itu Tuhan. Itulah yang membuat kita jadi percaya diri. Nah sekarang, saya akan kasih lihat istilahnya Rasul Paulus. Yuk lihat sama-sama. Efesus 2 ayat yang ke-10. Saya mesti selesai jam berapa ya? Jam 11? 8:30 ya? Ya, oke. Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Itu judul perikop di atasnya, semuanya adalah kasih karunia. Jadi salah satu kita hidup di dalam kasih karunia. Praktekkan coba ayat ini ya, kita akan bahas. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa saudara? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, ianya nih Tuhan ya saudara. Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Rasul Paulus jelas katakan bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya.
Perhatikan kata yang kita sebut sama-sama tadi, pekerjaan baik. Ini bahasa Inggrisnya good works. Tapi kalau saudara pelajari dari bahasa Yunaninya, ini sebenarnya bahasa Yunaninya adalah ergon agathos. Ergon agathos. Bahasa Inggrisnya adalah our skill with benefit. Our skill with profit. Bahasa Indonesianya, kekuatan kita yang menghasilkan. Wow, beda jauh loh sama pekerjaan baik. Karena kita kalau baca ayat ini, terima gitu aja, kita pikir pekerjaan baik tuh nganterin orang pulang, nolongin orang, kasih makan orang. Kita pikir gitu doang. Ternyata bukan. Makanya saran saya buat saudara, kalau baca Alkitab bahasa Indonesia, please cross check ke terjemahan yang lain. Please. Kenapa? Firman Tuhannya salah? Enggak, bukan firman Tuhan salah. Bahasa Indonesia banyak sekali kelemahan. Banyak sekali bahasa Indonesia kelemahannya. Salah satunya, kita lagi ngerjain sekarang, kita bilangnya dulu. Nggak sadar ya? Tadi jam 7 ditanya, mau kemana? Kita jawabnya orang Indonesia apa? Gereja dulu, seharusnya gereja sekarang. Baru ngeh ya, saya udah pusing dari 15 tahun lalu. Makanya orang Inggris, orang Amerika kalau belajar bahasa Indonesia, dibully kita. How come your language? Lagi present tense, dibilangnya past tense. Semua, mandi dulu, makan dulu, semua yang sekarang kita bilangnya dulu. Itu cuma salah satu kelemahan bahasa Indonesia. Makanya cross check, kalau baca Alkitab bahasa Indonesia, cross check ke terjemahan yang lain. Nah ternyata Tuhan menciptakan kita dengan ergon masing-masing, kekuatan yang menghasilkan, bukan uang aja ya, menghasilkan kesaksian, menghasilkan jiwa, menghasilkan hikmat. Makanya surga selalu pengen banget lihat saudara dan saya ada di zona kekuatan, bukan di zona kenyamanan. Semua tokoh di Alkitab dipindahin dari zona nyaman ke zona kekuatan. Buat saya yang paling gak enak adalah Yusuf. Wih, nyaman ini anak muda, bapaknya salah didik. Kakak-kakaknya bajunya ITC, cuman Yusuf yang Plaza Senayan. Salah didik nih bapaknya. Tapi surga ngelihatnya beda. Surga nggak pengen lihat Yusuf ada di zona nyaman. Dipindahin ke zona kekuatan. Waktu lagi pindah, enak atau enak? Nggak ada enaknya ceritanya. Jadi kalau cerita saudara hari ini lagi nggak enak, percayalah saudara lagi dipindahin mas surga ke zona kekuatan. Jangan pernah berada di zona nyaman, karena mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan selalu mendarat di zona kekuatan. Allah sudah mempersiapkan sebelumnya, dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Saya kasih contoh, ini true story. Ada seorang ibu di gereja, gak ada yang pernah ngajak ngomong dia. Gak ada yang pernah nanya nomor teleponnya berapa. Gak ada yang pernah tanya dia tinggal di mana. Gak pernah. Tiba-tiba waktu ibu ini bikin bakpao, semua teman-teman gerejanya, semua orang-orang gereja tiba-tiba semuanya mau tahu nomor teleponnya buat pesan. Semua mau tahu alamatnya buat delivery. Dan waktu ketemu semua tiba-tiba mau ngomong, "Tante, itu bakpao yang isinya kacang tanah. Saya kalau makan langit terbuka, tante." Semua tiba-tiba mau ngomong sama ibu ini. Ternyata bakpao itu adalah ergon agathosnya ibu itu. Ternyata bakpao itu adalah tongkat pengaruh ibu itu. Allah sudah mempersiapkan sebelumnya, dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Sayangnya gereja cuman bangun ergon lewat 3 hal. Musik, nyanyi, sama khotbah. Bayangin nih ratusan, kalau dicek satu-satu ergonnya, ngeri ini Kemayoran karena ada saudara. Kita nggak pernah ngecek. Gereja cuma bangun ergon lewat 3 hal saja. Makanya kayaknya pengaruh sulit keluar dari tubuh Kristus, sulit.
Kita nggak bisa pengaruhin apa-apa. Politik lah, dunia sport, ya, make up artis, dunia entertainment, sulit dipengaruhi sama anak Tuhan. Karena kita nggak bangun ergon. Saya kenal seorang anak muda. Dia waktu di Jember umur 20 tahun, selalu sama gerejanya dijadwalin khotbah. Dia kalau dijadwalin khotbah, stresnya 4 minggu. Dan abis khotbah, dia perlu healing 2 minggu. Ternyata saudara, waktu pandemi, saya kaget. Banyak banget khotbah-khotbah semenit, muka saya sama muka kakak saya. Ternyata yang ngeditin anak muda ini. Saya cari dia. Ternyata dia di Jember. Kita ketemu. Wih, anak 20 tahun, gak bisa talking, bisanya chatting. Diajak ngobrol susah. Singkat cerita, ternyata ergon agathos anak muda ini adalah sebagai personal branding. Dia jago syuting, dia jago edit video. Sekarang dia udah pindah ke Jakarta, udah 23 tahun umurnya. Sekarang dia harus handle banyak klien yang minta dia untuk nanganin Reels dan TikTok. Ternyata ergonnya di situ. Kekuatan yang menghasilkan. Allah sudah mempersiapkan sebelumnya dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Salah satu kita menghidupi kasih karunia. Menghidupi ergon kita. Saya harus lanjut karena waktu. Waktu kita udah tahu ergon kita. Ergon kita mesti dilindungi sama teman-teman baik. Ergon kita mesti divalidasi sama teman baik. Mbak Polo enak loh, jualan gih. Mesti digituin. Gak bisa kita cuman seorang diri, gak bisa. Ya. Makanya kalau gereja saudara ada cool, ikut. Ini bukan pesan sponsor. Ini udah memang kebutuhan. Karena Alkitab catat salah satu keadaan manusia di akhir zaman adalah mentingin diri sendiri. Ikut cool. Ikut komunitas. Berkomunitaslah. Karena ergon kita mesti dilindungi sama komunitas kita. Yuk lihat, Ibrani 10 ayat yang ke-24. Ibrani 10 ayat yang ke-24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam apa saudara? Kasih dan dalam apa? Ergon, agathos muncul lagi. Ini dia ayatnya. Saya punya geng dari SMA. Kita berenam. Udah 30 tahunan kita masih main bareng. Dulu waktu SMA kita nggak terlalu banyak uang. Jadi kalau pulang sekolah kita beli 2 nasi bungkus, 3 teh botol. Sendoknya 1, sedotannya 1. Makannya ganti-gantian. 1 hap, pindah. 2, 3, 4, 5, 6, balik lagi 1. Teh botol juga gitu, 1 zip, pindah. 2, 3, 4, 5, 6, balik lagi 1. Bisa bayangin nggak berapa jigong yang ngumpul di situ? Tapi yang saudara mesti tahu begini, kita berenam, 1 sedih, yang 5 ikut sedih. Karena apa? Kita geng. 1 seneng, yang 5 ikut seneng. Saya suka mikir gini, kok di gereja sekarang gak ada geng ya? Gak ada, gereja kebalikan, 1 jatuh, yang lain seneng. 1 seneng, yang lain iri hati. Itu gereja. GBPRJ gak ada. Gereja, there is no gang in the church. Kita cuman acara komunitas kita cuman kayak pindahin hari Minggu ke rumah. Kita nggak bangun hubungan. Dan orang Kristen selalu maunya baik-baik semuanya. Nggak bisa. Kita bisa baik-baik kalau pertemuan besar kayak gini, bisa. Semuanya kelihatan kayak malaikat soalnya. Bahasa kita bahasa malaikat kalau pertemuan besar kan. Ya shalom, puji Tuhan, haleluya, semua gitu. Kalau udah pertemuan kecil, di situ semua kelihatan aslinya. Minjem duit nggak balikin, di situ. Baperan, di situ. Tersinggungan, di situ.
Deal with that. Makanya penulis Ibrani bilang kita harus saling mendorong dalam kasih. Ini mempraktekkan kasih begitu. Ngelihat orang dengan kelemahan mereka. Terima coba. Orang Kristen punya kebiasaan ribut sama gembala, pindah gereja. Gereja baru ribut sama WL, pindah gereja. Gereja baru lagi ribut sama tukang parkir, pindah gereja lagi. Akhirnya kita cuman mentingin ego kita. Kita nggak pernah dibentuk. Di GBPRJ nggak ada, makanya saudara kelihatan bingung. Ingat kalimat bijak dari kitab Amsal, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ikut kalau ada kalau ada konflik, selesaikan dengan kasih. Just like me and the boys. Ya, my high school friend, sampai hari ini masih main bareng. Berantem kita. Beda pendapat, beda pilpres, beda. Tapi kita bisa menyelesaikan dengan baik. Seharusnya orang Kristen yang sudah ada ayatnya dan kita punya Tuhan Yesus, seharusnya kita mahir gini-ginian. Dan saling mendorong dalam ergon. Saya percaya saudara, waktu kita saling melindungi, saling cover, yang goes-goes pasti ngerti lah. Goes berlima, satu jatuh, 4 berhenti, ditolongin yang jatuh. Seharusnya gereja begini. Satu berprestasi, yang lain seneng, gue traktir ya lo hari ini. Seharusnya ini jadi gaya hidupnya orang Kristen. Ada yang jatuh, di cover, diangkat, ditemenin. Gitu dong. Dan disemangati ergonnya. Saya percaya banget, influence akan terjadi secara dahsyat dari GBI PRJ. Amin saudara. Dari keluarga saudara, dari kul saudara. Akan terjadi secara luar biasa. Asal kita mau ikutin prinsip-prinsipnya firman Tuhan. Amin saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening bank selalu penuh buat saudara. Kenceng banget kalau gitu-gituan aminnya ya. Saya minta dengan hormat Pak Wagem, di mana dia? Please lead us in pray. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman yang kau taburkan buat kami Tuhan. Biar firman ini Tuhan Yesus boleh meneguhkan kami Tuhan. Boleh menjadi kekuatan buat kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Tiba saatnya kita mengangkat tangan kita buat hambanya. Terima kasih Yesus kau kirimkan Tuhan Pastor Jesse Lantang Tuhan ke tempat ini Tuhan. Berikan hikmat marifat Tuhan kepada hambanya Tuhan. Dimanapun mereka hamba-Mu ini Tuhan memberitakan Injil Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkati untuk istri dan anak-anaknya Tuhan. Senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja, usaha kami, bisnis kami. Apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati anak-anak kami dalam studinya Tuhan. Berikan kepintaran 10 kali lipat daripada duniawi. Jemaat GBI PRJ yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada anak kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis dengan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan permai bahkan untuk selama-lamanya. Bagi yang terima berkat, mari katakan amin.